semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Olivia Suzo dengan NIM 24SA21A108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal skripsi saya yang telah saya buat dengan judul Analisis Pergeseran Perilaku Konsumen dari Offline Shopping ke Online Shopping menggunakan Teknologi Acceptance Model atau TAM pada pengguna TikTok Shop. Penggunaan internet yang meningkat pesat dan pergeseran perilaku belanja dari toko offline menjadi toko online merupakan peningkatan era digital saat ini. Pandemi COVID-19 turut serta mempercepat kebiasaan belanja dari ini karena faktor kenyamanan dan efisiensi. Hal ini diperkuat oleh data APJI 2024 yang saya lampirkan di atas, yang menunjukkan peningkatan signifikan pada frekuensi transaksi internet masyarakat Indonesia setiap bulannya. Di sisi lain, Indonesia menjadi salah satu pasar pengguna TikTok terbesar di dunia. Fenomena integrasi media sosial dan e-commerce ini melahirkan fitur social commerce seperti TikTok Shop, yang memiliki beberapa fitur seperti live shopping, video pendek, dan keranjang kuning yang berhasil mengubah pola belanja masyarakat secara masif. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang telah saya dapatkan. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah perceived usefulness berpengaruh terhadap pergeseran perilaku konsumen dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop? Yang kedua, apakah perceived ease of use berpengaruh terhadap pergeseran perilaku konsumen dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop? Dan yang terakhir, apakah perceived usefulness dan perceived ease of use secara simultan berpengaruh terhadap pergeseran perilaku konsumen dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop. Terdapat 6 batasan masalah dalam proposal skripsi saya. Yang pertama, penelitiannya berfokus pada pergeseran perilaku belanja dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop. Yang kedua, kriteria responden yang merupakan pengguna TikTok Shop yang pernah melakukan transaksi pembelian minimal 1 kali. Yang ketiga, pendekatan teori yang menggunakan model TAM dengan variabel perceived usefulness dan perceived ease of use. Yang keempat, inti pembahasannya yang membahas tentang pengaruh penerimaan teknologi terhadap perubahan perilaku belanja digital di TikTok Shop. Yang kelima, sumber datanya yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna TikTok Shop. Dan yang terakhir, ruang lingkupnya yang dilakukan pada lingkup pengguna TikTok Shop di seluruh Indonesia dalam periode yang ditentukan. Terdapat 3 tujuan penelitian, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap pergeseran perilaku konsumen dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived ease of use terhadap pergeseran perilaku konsumen dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use secara simultan terhadap pergeseran perilaku konsumen dari offline shopping ke online shopping pada pengguna TikTok Shop. Terdapat 2 manfaat penelitian dalam proposal skripsi saya. Yang pertama, manfaat teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu sistem informasi dan bisnis digital, serta memperluas pemahaman mengenai penerapan teknologi acceptance model atau TAM dalam menganalisis pergeseran perilaku konsumen dari offline ke online shopping pada platform TikTok Shop. Selanjutnya yang kedua, manfaat aplikatif. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan mengenai penerapan model TAM pada platform digital, serta menjadi bahan masukan bagi pelaku bisnis digital dalam memahami faktor yang memengaruhi perilaku belanja online konsumen. Selain itu, riset ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pengguna TikTok Shop mengenai dampak penerimaan teknologi terhadap perubahan perilaku mereka, sekaligus menjadi referensi akademik dan bahan kajian berharga bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik terkait e-commerce dan TAM. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 tinjauan pustaka yang dimulai dari landasan teori. Yang pertama, perilaku konsumen dan pergeseran perilaku. Shifting behavior adalah fenomena beralihnya pola belanja masyarakat dari toko offline ke toko online karena faktor kenyamanan, efisiensi waktu, dan pengaruh pasca pandemi. Yang kedua ada e-business, yang merupakan pengelolaan proses bisnis utama menggunakan teknologi internet yang terintegrasi untuk memotong rantai distribusi dan menekan biaya operasional retail. Yang ketiga ada social commerce. Social commerce adalah konvergensi antara perdagangan elektronik atau e-commerce dan media sosial yang menyatukan interaksi sosial dengan aktivitas transaksi komersial. Dan yang keempat, TikTok Shop yang merupakan platform social commerce berbasis hiburan atau entertainment-led commerce yang mengandalkan fitur live shopping, video, keranjang kuning, dan promo agresif. Yang terakhir, ada teknologi acceptance model atau TAM yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur penerimaan teknologi baru berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan.
perceived usefulness atau persepsi kemanfaatan adalah tingkat kepercayaan konsumen bahwa menggunakan TikTok Shop dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas belanja mereka. Selanjutnya, perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan adalah tingkat keyakinan konsumen bahwa sistem operasional TikTok Shop sangat ramah pengguna, fleksibel, dan mudah dipelajari. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang 4 penelitian sebelumnya yang saya gunakan sebagai acuan dan penegasan riset dalam pembuatan proposal skripsi saya. Yang pertama, ada perbandingan penerimaan aplikasi Shopee dan TikTok Shop menggunakan teknologi acceptance model atau TAM dengan penulis Amanda dan Yunita tahun 2026. Jurnal ini meneliti komparasi Shopee dan TikTok Shop dengan TAM. Hasilnya, fitur video TikTok Shop terbukti unggul pada variabel kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Yang kedua, ada transformasi digital e-commerce di era post-pandemic, analisis tren dan dampak pada perilaku konsumen Indonesia. Ditulis oleh Handayani dan teman-temannya pada tahun 2025. Jurnal ini menganalisis e-commerce pasca pandemik. Hasilnya, faktor kenyamanan dan efisiensi waktu menjadi pendorong utama bertahannya tren belanja online di Indonesia. Sebelumnya, yang ketiga dan yang keempat ini saya mengambilnya berdasarkan jurnal internasional. Yang ketiga, Consumer Behavior Analysis on Online and Offline Shopping During Pandemic Situation yang ditulis oleh Espinosa dan teman-temannya pada tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang perbandingan perilaku belanja online dan offline. Hasilnya, kecepatan akses informasi produk menjadi alasan utama konsumen memilih belanja digital. Dan yang keempat ada Building a Trust and Retention in Online Shopping, The Role of Website Design, Reliability and Perceived Ease of Use yang ditulis oleh Saula et al. 2023. Jurnal ini membahas tentang menguji retensi konsumen digital. Hasilnya, variabel keandalan dan kemudahan penggunaan atau perceived ease of use berpengaruh positif signifikan dalam membangun kepercayaan belanja. Di bab yang ketiga ini, saya akan membahas tentang metode penelitian dengan 4 subbab. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian dilakukan secara kuantitatif kausalitas tanpa pembuatan produk. Yang kedua, waktu dan tempat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dari bulan Maret hingga Mei tahun 2026. Yang ketiga, metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner digital atau Google Form dengan skala Likert 5 poin kepada minimal 100 responden pengguna TikTok Shop di Indonesia yang pernah bertransaksi minimal 1 kali. Dan yang terakhir ada alat analisis. Data ditabulasi dengan Microsoft Excel dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS 26 untuk menguji hipotesis, uji T dan uji F setelah melalui uji validity dan reliability. Pada bab 4 ini, saya akan menjelaskan mengenai jadwal penelitian. Penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan. Bulan pertama fokus pada penentuan topik TikTok Shop dan pengumpulan teori TAM. Bulan kedua menyusun draft bab 1 hingga bab 3 sekaligus mulai menyebarkan kuesioner via Google Form. Di bulan ketiga, fokusnya adalah mengolah data di Excel, menarik kesimpulan, merapikan dokumen, hingga mengumpulkan laporan akhir melalui portal. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.